return to attempt, tapi ini nggak bisa memperbaiki diri lagi. Jadi kalaupun kita si mahasiswa kembali ke return to attempt, nggak bisa lagi. Nasi sudah menjadi bubur lah istilahnya mah. Ya mau nggak mau harus submit all and finish, walaupun udah ngelihat pahitnya kehidupan kayak gimana. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan atau biasa dipanggil Kang Adit. Nah, dalam video kali ini sama seperti video-video sebelumnya, ini merupakan lanjutan sequel tentang apa? Tentang aplikasi perkuliahan online pada Untirta. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini dan baru nonton video saya ini, sebaiknya jangan dulu nonton sini, soalnya nanti bakal ngeheng guys. Sebaiknya nonton dulu video sebelumnya, episode yang sebelumnya ya. Ini saya kasih linknya ada di atas ini. Oke, ada di atas itu. Lihat, oke, lihat ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang udah berkali-kali mampir ke channel saya tapi belum subscribe, waduh. Kayaknya perlu coba juga untuk subscribe. Caranya gimana? Ada tombol merah nih di bawah video ini. Coba aja. Klik tombol itu. Ada tulisannya subscribe. Oke ya, itu tombol untuk nge-subscribe. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang ada apa aja sih di dalam opsi-opsi pembuatan kuis. Soalnya video kemarin kan gimana cara buat kuisnya. Sekarang opsi-opsi yang ada di dalam pembuatan kuis. Oke, kita mulai aja. Yuk. Nah, kita lihat di sini ya. Ini itu ada tampilan awal. Saya pakai perkuliahan termodinamika ini karena kemarin saya buat kuisnya di dalam perkuliahan termodinamika. Lanjut, Bang. Kita ke bawah. Sebelumnya kita turn on editing on-nya dinyalain dulu ya. Setelah itu kuisnya kemarin ada di pertemuan ke-11. Oke. Ada apa aja sih kita masuk edit setting ini, karena kita pengen tahu opsi-opsi di dalam pembuatan kuis ini apa aja. Apakah bisa membuat kuis yang kita buat menjadi keren, luar biasa, bombastis, atau menarik hati para pemirsa gitu. Kita cobain aja. Nah, yang akan kita jelajahi sekarang itu tentang question behavior. Karena kemarin saya bilang, wah kalau misal ini kita bahas, ini bakal panjang videonya. Karena itu saya buat segmen yang baru, video yang baru. Di dalam question behavior ini, ada shuffle within question. Jadi PG-nya itu kalau misal soalnya itu PG, maka ABCD-nya itu akan selalu berbeda setiap kali si mahasiswa itu melakukan mengikuti quiz ya. Dan bagaimana perilaku dari pertanyaan ini ada beberapa macam. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada adaptive mode, deferred feedback, dan immediate, dan interactive with multiple tries. Kayak gimana ini pengaruhnya? Yuk, kita uji satu-satu. Pada umumnya, kita bertemu dengan opsinya itu deferred feedback. Jadi deferred feedback itu feedback yang kita berikan untuk setiap soal itu akan ditampilkan di akhir. Jadi feedback itu yang kita berikan, yang kita tuliskan itu biasanya kan apa jawabannya, apa kunci jawabannya, dan bagaimana kalau benar dan bagaimana kalau salah gitu ya. Kalau jawaban mahasiswa benar, apa tanggapan kita tuliskan di feedback itu, dan bagaimana kalau mahasiswa itu melakukan kesalahan, apa tanggapan kita tuliskan di situ. Oke, bagaimana gambaran feedback yang akan diterima mahasiswa saat kita pilih opsi deferred feedback ini? Kita lihat. Tengok ke atas ini nih. Nah, ada gambaran? Ada nggak gambarannya? Ada gambarannya. Jangan aneh ya, soalnya yang di atas ini adalah hasil implengan saya. Biasanya dalam question behavior ini selalu berpasangan dengan review option yang ada di sini nih. Nah, ini
adalah review option during the attempt. Jadi saat mahasiswa itu menjalani kuisnya, kalau immediately after the attempt itu katanya sih setelah si mahasiswa itu nge-submit semua jawabannya dan finish, itu semua kayak ini nilai dan semuanya ada, tapi saya kurang begitu mengerti juga. Terus ada letter while the quiz is still open. Jadi kan quiz ini dibuka, ada opening date sama closing date ya, bukanya kapan dan mahasiswa itu nggak bisa ngerjain kapan. Nah ini saat masih open, ini pun saya kurang ngerti juga ya. Ini after the quiz is closed, jadi setelah quiz itu ditutup nggak bisa dikerjain lagi. Nah ini bisa opsi-opsinya kayak gini. Nah lanjut ya, kembali ke sini. Jadi bagaimana gambaran deferred feedback diterima oleh mahasiswa? Nah seperti yang kita lihat di atas ini nih, di sini ada feedback. Nah feedbacknya itu ini nih, ini feedbacknya. Jadi feedback dia kan si mahasiswa ini memilih salah ya, seharusnya jawabannya benar. Jadi akhirnya feedback dari kita kalau mahasiswa melakukan suatu kesalahan, kita bilangin dalam bentuk tulisan, salah, corona adalah penyakit menular, itu yang betul, itu contoh ya. Dan kemudian ini feedback umumnya atau general feedback. Kemudian di sini adalah jawaban benarnya, seharusnya true ya. Oke, kita kembali ke sini. Tadi deferred feedback, sekarang bagaimana dengan deferred feedback with CBM? Pastinya itu feedback yang diterima oleh mahasiswa di akhir dari quiz, setelah mereka mengerjakan quiz. Tapi apa maksudnya CBM? CBM itu adalah certainty index. Kita tengok ke atas. Nah, kita lihat di sini nih. Apa maksudnya CBM? CBM itu adalah certainty index. Jadi selain jawaban benar dan salahnya, ini mahasiswa juga harus menyertakan dia teh yakin, sedikit yakin, atau sama sekali nggak yakin. Nah, efeknya gimana? Skor, ternyata ngefek di skor. Kalau misal dia jawab benar, ini COVID pandemi adalah benar gitu kan. Dia benar dan dia yakin, maka skornya itu adalah 1 dikali 3. 1 dikali 3 ya. Jadi di sini akan ada 5 soal. Kalau 5 soal itu benar dan semuanya yakin, maka dikali 3 jadi 15. Dan kalau misal kelima-limanya benar tapi dia sedikit yakin, di mid ya, sedikit yakin, maka 5 dikali 2. Kalian biasa. Oke. Kemudian 5 kali 2 tadi berapa? 10 ya, betul 10. Nah kemudian kalau jawabannya 55 ini adalah benar dan dia tidak yakin, maka 5 dikali 1 jadi berapa? Ya 5, betul 5 ya. Oke, bagus. Nah sekarang kalau misal si mahasiswa itu jawab salah dan dia tidak yakin, jawabnya tidak yakin, 5-5-nya salah dan tidak yakin. Nah maka 5 dikali kalau salah ya nggak ada nilai ya, nggak ada nilai. 5 tidak ada nilai, jadinya 0. Jadi yang salah itu tidak dihitung. Tapi parahnya nih, kalau 5-5-nya ini dia jawab salah dan dia sedikit yakin, maka 5 dikali berapa ya? 2 kalau nggak salah. Maka 5 dikali 2. Nah, kalau misal salah dan sedikit yakin. 5 soal salah, udah gitu dia sedikit yakin, maka 5 dikali 2 poin gara-gara dia sedikit yakin akan kesalahannya, maka total skornya itu jadi minus 10, jadi negatif ya. Yang lebih parah lagi, kalau misal si anak ini jawab salah dan dia sangat yakin akan kesalahannya, maka 5-5-nya salah nih dan dia sangat yakin, maka 5 dikali minus 3. Jadi salah. 5 dikali 6. Jadi akhirnya 30. Nah, kita coba ya. Kita salahin semua.
Oke, kita submit dan finish ya. Kita coba, ini salah semua dan dia sangat yakin kesalahannya. Luar biasa kan? Submit all and finish. Tuh kan. Jadi masing-masing ini dikali dengan minus 6. Jadi 1 poin kali minus 6, kesalahan 5 berarti 5 dikali minus 6, jadi minus 30. Skornya adalah minus 30. Habis juga sih kalau misal pakai CBM ya. Oke. Kalau untuk feedback sama dengan deferred feedback ya. Oke, sekarang gimana kalau misal kita pakai adaptive mode no penalties dulu lah ya. Nah, untuk adaptive mode yang no penalties, terus immediate feedback with CBM dan interactive with multiple tries. Nah, itu semua ini pas during the attempt-nya ini kita bisa pilih opsinya ternyata. Jadi saat si anak itu melakukan ujiannya, kita bisa memilih opsi. Apakah ada nilai langsung, jadi saat si anak itu milih jawaban langsung ada nilai kelihatan. Kemudian specific feedback-nya, anak bikin jawaban langsung keluar. General feedback-nya langsung keluar, answer-nya langsung keluar, apakah benar atau salahnya juga langsung keluar. Itu bisa saat anak ngerjain soalnya. Luar biasa kan? Tetap baik waspadanya. Oke, kita lihat hasilnya, efeknya ya. Nah, kita tengok di atas ini nih. Di sini dalam adaptive mode no penalties itu sama juga dengan adaptive mode juga sama. Nanti apa bedanya? Nanti kita bahas ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada tulisan cek, beda dengan deferred feedback ya. Nggak ada tulisan cek, langsung aja next page. Ini di adaptive mode, si anak itu untuk bisa submit jawabannya, maka dia harus klik ceknya. Kalau nggak akan masuk nanti jawabannya. Corona adalah penyakit menular, false. Cek, terus klik ceknya, cek. Akhirnya muncul, oh salah, ini feedbacknya. Feedback dari spesifiknya. Dan ini adalah nilainya. Dan ini skornya, mark nilainya 0 dari 1. Luar biasa. Itu kalau misal review optionnya semua kita checklist. Kemudian kalau misal ini bisa kita ganti juga, cek, bisa diganti. Oh jadi benar. Akhirnya jadi ada nilai di sininya. Dah, kita salahin aja. Nah sekarang kita coba jawab ya. Oke, sampai di sini kita lihat nih hasilnya, ternyata luar biasa sekali ya. Saya melihat fenomena yang luar biasa untuk adaptive no penalties. Jadi ceritanya gimana? Tadi saya lihat skor total adalah 4 ya. Skor total ada 4. Dan yang saya buat salah itu hanyalah nomor 2. Yang tadi saya jawab benar adalah nomor 3, kemudian saya buat salah. Tapi ternyata masuk skor. Ini pun sama, nomor 4 saya buat benar, tapi akhirnya saya rubah lagi jadi salah. Ini pun sama, awalnya saya jawab false, benar, tapi saya rubah jadi salah. Tapi ternyata untuk adaptive no penalties, ini seakan-akan hanya untuk latihan aja ya. Jadi kalau kita jawab salah, si mahasiswa jawab salah, kemudian dia rubah jadi benar, atau mungkin sebaliknya, dia awalnya jawab benar, kemudian dia rubah jadi salah. Nah, itu tetap masuk skor. Jadi yang terpenting adalah dia pernah menjawab benar dalam kehidupannya ya, dalam soal itu. Oke, kembali ke sini. Sekarang bagaimana dengan adaptive mode bukan no penalties ya. Ini during the attempt-nya semua kita checklist. Ini opsi ya. Ini bisa kita checklist, bisa enggak juga. Bisa nanti nilainya kita hilangkan, boleh. Feedbacknya kita hilangkan, boleh. Tapi untuk saat ini saya munculkan aja. Oke, kita cek sekarang ke sini. Kita coba kayak adaptive mode no penalties yang tadi ya. Kita cek ini kan jawabannya seharusnya benar ya. Cek. Kemudian ya benar masuk. Tapi kita rubah jadi salah. Cek. Oh, jadi salah nih.
Apa yang akan terjadi saat kita finish attempt? Apakah masuk skor atau enggak? Ternyata masuk skor juga ya, luar biasa. Jadi apa bedanya? Gak tahu apa bedanya. Oke, kita coba selesaikan. Oke, sampai di sini kita akhirnya tahu nih, ternyata untuk adaptive mode itu jawaban yang pertama kali dijawab itu yang akan dihitung. Jadi saat mahasiswa itu pertama kali menjawab benar, kemudian dia rubah jadi salah, maka jawaban yang pertama itu yang akan dihitung. Tapi saat mahasiswa yang pertama kali dia jawab benar, dia jawab salah, kemudian dia rubah jadi benar, maka dia nggak akan masuk skor. Karena yang pertama kali dia jawab itu salah. Ya, kita lihat hasilnya. Submit all and finish. Yang terhitung cuma 2. Padahal yang benar ada 3. Karena tadi saya awalnya menjawab salah dulu, kemudian menjawab benar. Jadi hal yang kejadian yang seperti itu tidak dihitung. Itu di dalam adaptive mode. Oke, kita lanjut ya. Kita hilangin dulu yang di atas. Hilang? Oke, lanjut ya. Kemudian bagaimana kalau immediate feedback? Immediate feedback itu feedback langsung diterima saat mengerjakan soal, tapi dia tidak bisa memperbaiki diri. Contohnya gini. Nah, tengok ya. Ini sama dengan adaptive mode, yang baik yang penaltis ada no penaltisnya. Tapi apa bedanya? Kita pilih, kita cobain salah satu. Betul. Dan kalau misal kita jawab salah, ini kita nggak bisa memperbaikinya. Mahasiswa nggak bisa memperbaiki. Jadi sekali salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Tapi feedbacknya tetap ada dan ini nilainya ada. Ini mahasiswa bisa ngasih flag walaupun percuma untuk nandain aja. Kita kerjain cepat. Oke, sampai di sini kita lihat ini langsung muncul skornya karena tadi review optionnya kan kita cek list marksnya ya. Jadi nilainya langsung ada. Return to attempt, tapi ini nggak bisa memperbaiki diri lagi. Jadi kalaupun kita si mahasiswa kembali ke return to attempt, nggak bisa lagi. Nasi sudah menjadi bubur lah istilahnya mah. Ya mau nggak mau harus submit all and finish walaupun udah ngelihat pahitnya kehidupan kayak gimana ya. Yuk. Ini skornya, ini feedbacknya, dan ini skornya 3 dari 5, nilainya 60%. Kalau yang tadi yang ada CBM itu ya, CBM nanti kita lihat, ini total skornya harus kita rubah, jadi bukan 5 dari 0 sampai 5, tapi maksimumnya harus jadi 15, minimumnya harus jadi minus 30 gitu ya. Itu mah nanti aja dirubah sendiri lah ya. Oke, kita lanjut Mang. Nah, bagaimana dengan immediate feedback with CBM? Sama sih sebenarnya mah, sama dengan immediate feedback, cuman ada faktor certainty index-nya, sama kayak deferred feedback. Tengok sekilas aja itu di atas. Nah, kayak gini. Jadi sama aja, nanti kalau misal kita cek salah satu, maka akan keluar feedbacknya dan jawabannya tuh -2 luar biasa kan? Dan ini nggak bisa diperbaiki ya. Jadi kalau misal salah dan sangat yakin itu -6, tapi kalau jawabannya salah dan tidak yakin maka skornya 0. Tapi ini salah dan sedikit yakin, maka skornya -2. Nah, sekarang bagaimana dengan interactive with multiple tries ya? Kita cobain. Nah, tadi interactive with multiple tries kayak gimana? Kayak gini. Mirip-mirip ya. Kita coba jawab salah satu lah. Salah, jawaban salah. Dan kita nggak bisa ngulangi lagi ya, luar biasa.
Coba kalau misal kita jawab semua. Oke, sampai di sini nilai udah keluar. Salah-salah benar-benar, return to attempt, dan nggak bisa memperbaiki diri. Ya udah, tinggal submit all and finish. Kayaknya ini sama dengan immediate feedback ya. Immediate feedback jadi mirip-mirip dengan interactive with multiple tries. Kayak gimana, apa bedanya? Ya mungkin ini harus tanya ke narasumber ya. Oke, kita kan hanya belajar di sini sama-sama. Lanjut Mang, submit all and finish. Nah ini dia hasilnya. Ini ada feedback lumayan lah. Jangan lupa itu nanti nonton video yang sebelumnya. Episode berapa ya? Episode 4 kalau nggak salah. Oke, lanjut Mang. Oke, udah beres semua opsi-opsi question behave-nya udah semua. Tinggal ada 2 lagi nih. Jadi already within an attempt. Nah, jadi gini cerita. Jadi ini tuh hanya berlaku untuk deferred feedback sama ini nih. Deferred feedback yang nggak bisa memperbaiki diri, immediate sama interaktif. Itu kan nggak bisa memperbaiki diri ya. Beda dengan adaptif, itu kalau kita jawab salah atau benar itu bisa memperbaiki diri. Tapi untuk deferred itu kan nggak bisa langsung masuk nilainya. Nah kalau kita ridho di yes, ini saat siswa melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki diri saat itu juga gitu, di tempat, di soal yang itu juga. Ini biasanya untuk latihan kalau misal kita pakai pilihan ini ya. Tapi kalau untuk ujian jangan, no. Each attempt builds on. Nah kalau misal kita pilih yes, artinya saat mahasiswa itu udah beres nge-submit all and finish hasil ujiannya, terus dia ngulangi lagi ujiannya, maka jawaban yang sebelumnya pernah dia jawab itu akan ada, jadi tinggal dia perbaiki lagi. Jadi beresin dulu ujian, dapat nilai, kemudian dia ngulangin, memperbaiki jawaban yang pernah dia buat salah gitu ya. Ya gitu aja lah paling ya. Udah semua. Nanti insya Allah setelah beres video ini, nanti para pemirsa semua yang ada di sana mungkin bisa membuat soal yang luar biasa keren ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, sampai titik darah penghabisan ini. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misal suka videonya klik like. Ada yang butuh share. Nanti kalau pengen ngikutin video-video berikutnya, subscribe seperti biasa nih. Ini mana jari? Seperti biasa subscribe, tombol yang merah di bawah situ ya, di bawah videonya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat diam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.